Tuhannya orang Islam tuh nggak sepenuhnya maha kasih. Sifatnya ada 99 kekanak-kanakan tapi seru. Maksudnya ini kan konsep, aku tuh suka ngerasa konsep tentang surga neraka tuh adalah konsep yang kekanak-kanakan, karena kayak seolah kita harus berbuat baik nih, harus berkurban, harus naik haji supaya nanti di surga punya rumah, di surga punya banyak istri. Ya itu tuh kayak apa ya? Kayak hal yang entah aku mungkin agak kasar, tapi itu adalah moralitas tingkat terendah menurut aku. Karena kayak anak-anak aja gitu, lebih takut menyembah Tuhan yang salah daripada tidak menyembah Tuhan yang benar gitu. Puji nama Tuhan, selalu kembali bersama saya di channel TV Kreatif. Sobat, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan lagi sebuah fakta terbaru dan menarik yang dibawakan oleh Kumaila. Di sini tentunya banyak hal yang ia berikan atau ia paparkan. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa semuanya pada penasaran dengan videonya. Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Puasa tapi tidak bisa melakukan apa-apa pada evil, ya berarti dia tidak maha kuasa. Benar. Dia lemah. Entah dia lemah atau dia tidak mau. Entah dia tidak maha pengasih atau dia tidak maha kuasa. Benar. Kalau dia tidak mau itu berarti dia maha jahat. Kalau Tuhannya orang Islam tuh nggak sepenuhnya maha kasih. Sifatnya ada 99. Ada maha menghukum dan lain sebagainya juga. Aku di video aku udah komit kalau aku nggak mau membahas Tuhan Yesus. Oh gitu. Itu berarti bahasan aku, guys. Ya tapi betul bahwa aku ada teman yang dulu sempat aku videoin di eksklusif. Soalnya dia menjawab kalau Tuhan itu emang maha kejam. Itu dia backgroundnya agama apa? Muslim. Iya. Dan dia menafsirkan bahwa mungkin Tuhan tuh nggak sekasih itu gitu. Mungkin Tuhan tuh emang kejam. Kalau kita baca Quran sih emang kayak apa ya? Tuhan itu digambarkan maha pengasih sekaligus juga maha, nggak pernah diterjemahin maha jahat sih. Cuman kalau misalnya nanti kalau kamu kafir nanti dibakar di neraka gitu. Sungguh Tuhan adalah pemberi azab yang pedih gitu. Dan ada yang kayak gitu-gitunya tuh ada gitu. Jadi mungkin orang Islam tuh nggak punya kepentingan besar untuk membela Tuhan itu maha kasih gitu. Tapi Islam, mungkin Islam nggak punya kepentingan untuk membela bahwa Tuhan tuh maha sekasih itu gitu, seperti Tuhannya Kristen gitu. Tapi dalam Islam, kalau Tuhan tuh maha baik atau tujuan Tuhan tuh kayak gini untuk melakukan ini, kita nggak bisa mengetahui itu. Dampaknya adalah diskusi tentang Tuhan itu sama sekali nggak relevan karena kita nggak bisa mengetahui Tuhan. Menurut aku sebenarnya termasuk orang yang merasa diskusi tentang konsep Tuhan itu adalah diskusi yang sia-sia gitu. Tapi mana sih yang lebih reasonable? Mana sih yang lebih mungkin untuk kita yakini? Apakah Tuhan itu ada atau Tuhan itu nggak ada? Oh, jadi outcome-nya tuh lebih ke kita tahu bersikap gimana gitu ya. Yes. Tadi ketika aku bilang sia-sia, itu maksudku ketika kita berdiskusi panjang, berdebat panjang secara filosofis tentang konsep Tuhan, itu tidak mengubah fakta kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan gitu. Tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Emang bisa dibuktikan dengan cara apa lagi selain saintifik? Kan nggak bisa, kecuali testimoni subjektif aja jadinya. Kecuali dengan rasa-rasa. Bandingin dengan kalau misalkan Theism itu benar. Kalau misalkan Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa itu ada, dan dia menjanjikan bahwa kamu tuh gak bakal diuji melampaui batas kemampuan kamu, dunia seperti apa yang akan kita lihat? Dunia seperti apa yang akan kita observasi? Poin aku adalah, coba deh kita bayangkan bahwa Tuhan tuh gak ada. Kita hidup di dunia yang betul-betul kecelakaan tanpa ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dunia adalah sebagaimana adanya. Dunia lah kayak gini. Dunia seperti apa yang akan kita lihat? Dunia seperti apa yang akan kita observasi? Buat aku, itu adalah piece asli dunia kita loh. Buat aku saat ini ya. Mungkin teman-teman nanti yang komen bisa boleh bantah. Koleksi aku boleh bantah. Tapi coba bayangin kalau Kristen itu benar. Dan coba bayangin kalau Kristen itu benar, maka tempat di mana kamu dilahirkan
akan menjadi penentu entry surga dan neraka. Itu akan menentukan berapa persen kamu diselamatkan. Benar. Karena aku nggak bisa ngomong kepastian ya kalau. Iya. Soalnya ada juga kok beberapa orang yang dari awal Buddha terus pindah ke Kristen. Benar. Atau ada juga, maksudnya ada juga teman-teman Kristen yang punya pendapat kalau non Kristen juga bisa aja diselamatkan gitu. Ya. Tapi pendapat itu kan tidak populer. Aku naturalis, aku bisa jadi Kristen. Kamu Muslim, kamu bisa jadi Kristen. Aku bakal bilang bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi Kristen. Tetapi yang menentukan kita apakah kita cenderung untuk masuk Kristen atau enggak, kemungkinan itu enggak dimiliki yang betul. Kemungkinannya beda. Karena kan ada tekanan kultural juga. Iya. Ketika kamu menilai keadilan Tuhan, itu akan kembali lagi ke argumen yang sebelumnya gitu. Kita nggak bisa menjudge keadilan Tuhan karena kita nggak tahu nih apakah keadilan versi kita bisa kita taruh di keadilan versi Tuhan gitu. Karena Tuhan ini kan ya divine ya. Tuhan ini yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha berkehendak, yang maha segalanya. Jadi maka dari itu apa yang dia tentukan, apa yang dia hukumkan itu sudah udah yang paling adil. Karena dan itu juga sifat maha adil itu sudah disematkan. Ya sayangnya itu bahwa katakanlah Tuhan itu maha adil dan kita sebagai manusia sama sekali nggak tahu, kita sama sekali buta gitu lah atas apa yang adil atau enggak gitu. Ini masuk philosophically invalid jadinya. Masih masuk apa-apa. Okay. Tapi coba nilai kita. Aku pengen nanya Mela ya. Kalau misalkan Adolf Hitler, dia kan udah membunuh 5-6 juta jiwa Yahudi ya, dan 5 juta lainnya. Total kalau nggak salah ada 11 juta Yahudi. Bayangin ada 11 juta orang Yahudi dan non-Yahudi yang dibunuh oleh Hitler. Bayangin kalau misalkan 1 minggu aja, 1 minggu sebelum Hitler itu bunuh diri. Bukan bunuh diri ya. Bayangin aja kalau dia tuh tobat 1 minggu. Setelah tobat, dia dibunuh. Husnul khotimah dong. Husnul khotimah kalau menurut standar Muslim ya. Apa yang akan terjadi sama Adolf Hitler? Masuk surga. Apakah itu adil menurut Mela? Just imagine. Karena ini bentar ya. Karena ini pakai hukum Tuhan, ya aku tidak bisa menjudge itu adil. Tapi kalau dari kacamata aku sebagai manusia, tentu itu peradilan yang sangat cacat. Yes, oke. Coba bayangin 11 juta orang yang dibunuh ini itu masuk neraka semua karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Oh, oke. Sedangkan Adolf Hitler yang membunuh itu tapi udah tobat. Karena udah tobat, masuk surga loh. Betul. Ini memang kalau lagi ngomongin spekulasi akhirat itu menarik ya, kayak apa ya? Kekanak-kanakan tapi seru. Maksudnya ini kan konsep, aku tuh suka ngerasa konsep tentang surga neraka itu adalah konsep yang kekanak-kanakan, karena kayak seolah kita harus berbuat baik nih, harus berkurban, harus naik haji supaya nanti di surga punya rumah, di surga punya banyak istri. Ya itu tuh kayak apa ya? Kayak hal yang entah aku mungkin agak kasar, tapi itu adalah moralitas tingkat terendah menurut aku. Karena kayak anak-anak aja gitu, lebih takut menyembah Tuhan yang salah daripada tidak menyembah Tuhan yang benar gitu. Kalau ada Tuhan yang benar. Makanya aku lebih suka pemikirannya kayak teman-teman aku atau beberapa orang yang terbuka ya liberal ya, bahwa orang yang non agama X pun itu bisa masuk surga. Non agama X? Ya apapun agamanya lah. Okay. Kayak non Islam atau non Kristen. Ada beberapa Muslim yang ngomong kalau ya non Islam juga bisa masuk surga. Ada beberapa Kristen kayak pendeta Brian itu. Iya, bilang keselamatannya itu mencakup semuanya juga. Aku sangat berharap kalau itu yang benar. Oh, kalau gitu jadinya tetap bisa selamat. Iya, makanya. Tapi coba cerita dulu deh, kenapa? Jadi kalau misalkan Tuhan itu ada dan dia maha kasih. Kalau dia maha kasih, dia tuh akan mau
akan kalau dia maha kasih tapi dia membiarkan evil ada, maka dia tidak maha kasih. Kalau dia maha kuasa tapi dia maha kuasa tapi tidak bisa melakukan apa-apa pada evil, ya berarti dia tidak maha kuasa. Benar. Dia lemah. Entah dia lemah atau dia tidak mau. Entah dia tidak maha pengasih atau dia tidak maha kuasa. Benar. Kalau dia tidak mau itu berarti dia maha jahat. Karena membiarkan penderitaan gitu. Nah, aku pengen sampai satu hal ya, bahwa target utama dari Problem of Evil itu adalah Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Jadi untuk Tuhan deistik, Tuhan yang kayak menciptakan hukum alam, kayak setelah itu udah nggak ngapa-ngapain, itu tuh nggak disakang sama argumen ini. Benar-benar. Dan menurutku ini tuh sebenarnya yang sering pakai ini juga orang Kristen ya nggak sih? Yeah, Karena mereka punya kebutuhan untuk membuktikan Tuhan maha kasih gitu. Karena kalau Tuhannya orang Islam tuh nggak sepenuhnya maha kasih. Sifatnya ada 99. Ada maha menghukum dan lain sebagainya juga. Aku di video aku udah komit kalau aku nggak mau membahas Tuhan Yesus. Oh gitu. Itu berarti bahasan aku guys. Ya tapi betul bahwa aku ada teman yang dulu sempat aku videoin di eksklusif. Soalnya dia menjawab kalau Tuhan itu emang maha kejam. Itu dia backgroundnya agama apa? Muslim. Iya. Dan dia menafsirkan bahwa mungkin Tuhan tuh nggak sekasih itu gitu. Mungkin Tuhan tuh emang kejam. Kalau kita baca Quran sih emang kayak apa ya? Tuhan itu digambarkan maha pengasih sekaligus juga nggak pernah diterjemahin maha jahat sih. Cuman kalau misalnya nanti kalau kamu kafir nanti dibakar di neraka gitu. Sungguh Tuhan adalah pemberi azab yang pedih gitu. Ada yang kayak gitu-gitunya tuh ada gitu. Jadi mungkin orang Islam tuh nggak punya kepentingan besar untuk membela Tuhan itu maha kasih gitu. Tapi Islam, mungkin Islam nggak punya kepentingan untuk membela bahwa Tuhan tuh maha sekasih itu gitu, seperti Tuhannya Kristen gitu. Tapi dalam Islam, koreksi kalau aku salah ya, karena kamu kan lebih tahu soal Islam gitu. Dalam Islam tuh ada ayat yang ini ya, bahwa suatu manusia itu nggak bakal diuji melebihi batas kemampuannya, ya nggak? Benar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu salah ya. Kalau kita tarik ke realitas, ada kok orang-orang yang diberi ujian melampaui limitnya. Aku nggak mau bilang itu salah ya. Aku mau bilang penafsiran sama ayat itu salah. Oke. Jadi yang menafsirkan bahwa ada orang tuh nggak mungkin diuji melampaui batas kemampuannya, itu salah. Karena kita melihat ada banyak banget orang yang gila. Benar. Terus orang gila karena menderita ini ya. Orang gila karena ujian lah ya. Iya, karena ujian. Terus ada ini juga nggak sih yang bahwa manusia tuh diciptakan dan dia udah pasti dijamin rezekinya. Iya. Bahkan binatang melata pun itu udah dijamin rezekinya. Iya, katanya begitu. Iya. Tapi kan ada orang mati kelaparan. Bukan ada lagi, jutaan. Betul. Di buku Hormodius ya, awal-awal tuh dijelasin di Eropa abad ke-16 sama 17 itu jutaan orang meninggal loh itu. Dan kalau misalkan kita ngomongin problem of evil ya, kan ada beberapa orang yang ngomong bahwa nih evil must exist. Iya. Kejahatan tuh mesti ada supaya kita bisa berkembang. Atau kalau Mela tonton di channel aku ada yang komen kayak evil itu mesti ada supaya itu menjadi tantangan, supaya hidup nggak bosan. Supaya jadi karakter development. Jadi kalau di dalam Islam tuh biasanya diceramahinnya kita tuh dikasih cobaan karena kita mau diangkat derajatnya, mau naik kelas. Biasanya ustadz bilang gitu. Nah itu. So tell me about, ada beberapa kasus bayi yang diperkosa sampai meninggal. Gimana kita menjelaskan itu? Nah biasanya itu dijelaskan dengan tenang aja, mereka akan masuk surga. Ya tapi oke, so mari kita anggap aja bahwa bayi ini bakal masuk surga ya. Apa maksudnya bayi ini diizinkan untuk hidup dulu hanya untuk mengalami pemerkosaan yang menghinakan dia sampai dia meninggal? Tadi kan bilangnya adalah ini kan karakter development. Iya. Ya. Ini nggak sempat develop nih. Iya, ini nggak sempat develop nih. Kita kan evil must exist supaya kita tuh bisa supaya kita bisa berkembang spiritually gitu loh. Tapi pelajaran macam apa yang bisa diambil oleh bayi ini?
pelajaran untuk keluarganya supaya sabar dan bisa bisa tabah, bisa menjadi orang yang lebih kuat karena pernah ditonjok rasa duka gitu kan. Nah tapi masalahnya gini, kita tuh suka melihat Tuhan seolah-olah itu Tuhan punya level kecerdasan dan emosi seperti manusia gitu. Oke. Nah, ini biasanya para teolog ya. Sebenarnya kita tuh nggak bisa ngelihat tujuan Tuhan, kita nggak bisa tahu maksud Tuhan tuh apa gitu. Kita sebenarnya kita nggak tahu rencana Tuhan itu apa ya, simply karena kita terbatas dan ilmu Tuhan itu tidak terbatas gitu. Jadi ketika kita nggak dapat jawabannya, ya udah kita berserah diri aja. Kalau misalkan kita nggak tahu pikiran Tuhan, atau orang Barat biasanya bilang God works in mysterious way gitu ya. Benar. Aku takut konsekuensinya bakal kayak, misal kita lihat ada anak tenggelam, ketimbang kita nolong dia, kita mesti komit bahwa dia tenggelam itu karena Tuhan mengizinkan itu. Pasti Tuhan ada tujuannya. Saya nggak boleh menolong dia gitu. Karena Tuhan itu melakukan itu pasti ada tujuannya gitu loh. Aku takut konsekuensinya kayak gitu. Oke. Dan konsekuensi lain adalah kalau misalkan kita nggak bisa mengetahui Tuhan, ya berarti kita nggak perlu mendengarkan teolog atau filosof ketika mereka ngomongin Tuhan. Karena jadinya Tuhannya jadi nggak relevan. Karena kita nggak bisa menalar Tuhan anyway. Karena kita nggak bisa menalar Tuhan. So kalau misalkan kita kayak tadi itu dalam filsafat itu sebenarnya skeptic theism ya. Jadi posisi bahwa kita tuh nggak bisa tahu alasan kenapa Tuhan mengizinkan evil ini ada gitu. Yeah. Ya berarti kalau misalkan kita nggak tahu sama Tuhan, ya kamu mesti komitmen bahwa kamu juga nggak bisa mengetahui hal lainnya soal Tuhan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kalau Tuhan itu maha baik, atau tujuan Tuhan tuh kayak gini untuk melakukan ini, kita nggak bisa mengetahui itu. Dampaknya adalah diskusi tentang Tuhan itu sama sekali nggak relevan karena kita nggak bisa mengetahui Tuhan. Menurut aku sebenarnya termasuk orang yang merasa diskusi tentang konsep Tuhan itu adalah diskusi yang sia-sia gitu. Tapi aku tertarik anyway. Tapi kalau misalnya mau mencari dampaknya ya sebenarnya tidak berdampak apa-apa pada realitas gitu. Kayak ngebahas konsep doang. Atau gimana menurut kamu? Kamu juga kan suka bahas tentang ketuhanan gitu. Aku nggak setuju. Jadi menurut kamu kenapa diskusi tentang konsep ketuhanan itu perlu? Oke. Aku sedikit mau balik lagi ke yang tadi ya, Dawkins, Schema dan sebagainya. Argumen mereka kan saintifik ya. Oke. Jadi mereka biasanya kayak meminta bukti untuk Tuhan gitu. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan itu bukan hipotesis saintifik. Betul. Kecuali Dawkins ya, dalam bukunya The God Delusion dia menceritakan bahwa Tuhan itu adalah scientific hypothesis gitu. Tapi bahkan teman-temannya sendiri itu nggak setuju sama dia gitu, bahwa Tuhan itu tidak berada di ranah saintifik gitu. Jadi yang bisa kita lakukan untuk ngomongin Tuhan adalah filosofis. Argumen filosofis. Dan argumen filosofis yang baik, yang bagus itu adalah ada beberapa sih. Yang pertama, dia mesti valid. Valid. Betul. Kamu nggak ngerti joknya ya kalau orang Sunda valid tuh kayak. Oh, valid. Nggak, valid. Jadi argumen itu mesti valid ya. Yang itu kan kayak jokes kamu yang kompleks itu ya sih? Iya, kompleks ya Allah. Ya, si argumen itu pertama mesti valid. Kedua, selain valid, dia juga mesti benar premisnya, isi premisnya. Oke. Jadi kalau valid doang tuh nggak guna. Misalnya semua ikan bisa terbang. Premis 2, Adit adalah ikan. Tuh, berarti Adit bisa terbang. Adit bisa terbang. Itu valid loh. Iya, tapi kan nggak benar. Iya. Makanya ketika kita mendapat argumen filosofis, yang kita mesti bantah itu, kita mesti bantah premis-premisnya atau nanti konklusinya. Itu juga cara kita ketika menalar Tuhan. Karena Tuhan itu di luar jangkauan saintifik. Maka kita mesti ngomongin dia pakai argumen filosofis. Nah, aku tekenin bahwa
argumen filosofis itu nggak membawa kita pada kepastian akan Tuhan, nggak membawa kita akan kepastian bahwa Tuhan itu ada atau enggak. Benar. Tapi itu membawa kita mana sih yang lebih reasonable, mana sih yang lebih mungkin untuk kita yakini apakah Tuhan itu ada atau Tuhan itu nggak ada. Oh, jadi outcome-nya tuh lebih ke kita tahu bersikap gimana gitu ya. Yes. Tadi ketika aku bilang sia-sia, itu maksudku ketika kita berdiskusi panjang, berdebat panjang secara filosofis tentang konsep Tuhan, itu tidak mengubah fakta kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan gitu. Tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Emang bisa dibuktikan dengan cara apa lagi selain saintifik? Kan nggak bisa, kecuali testimoni subjektif aja jadinya. Kecuali dengan rasa-rasa orang-orang yang merasa memiliki bukti Tuhan kan, either mereka punya argumen yang sebenarnya kayak agak fallacious ya, misalnya kayak ya kalau misalnya nggak ada Tuhan tuh alam semesta ini dari mana gitu, ya argumen-argumen semacam itu, atau ya dari rasa-rasa aja karena misalnya merasa dia diciptakan gitu. Aku bakal menjawab kayak tadi, karena Tuhan itu di luar saintifik, maka kita tidak bisa mengandalkan bukti-bukti saintifik untuk Tuhan. Okay. Tetapi kita bisa mengandalkan argumen filosofis. Maksudnya gini loh, ketika kita mendengar ada opini, bagaimana sih cara kita supaya tahu bahwa opini ini benar atau salah atau jelek atau konyol? Kita melakukan tes. Yeah. Kalau opininya masih di ranah saintifik, ya kita lakukan pengujian saintifik. Tetapi ketika opininya itu berada di luar saintifik, ya kita nggak bisa melakukan itu dengan pengujian saintifik. Kita mesti menilai itu pakai argumen. Makanya dalam ateisme dan teisme ini ada banyak argumen yang dikasih dari sana sini gitu. Iya, iya. Dan kayak tektokannya kadang bisa panjang ya. Iya. Dan dari cara itu kita membaca argumen dari theism kayak gimana, kita membaca argumen dari atheism kayak gimana, terus kita nilai mana nih yang lebih mungkin, mana yang lebih reasonable. Iya. Dan kita bisa mengukur reasonability-nya dari tadi ya, misalnya apakah valid, apakah benar gitu ya. Iya. Dan kita bisa mengukur. Jadi sebetulnya nanti kalau teman-teman yang mau baca lebih lanjut, teman-teman bisa baca Graham Oppy, judulnya The Best Argument Against God. Dia di sana memberikan kriteria untuk untuk memilih di antara dua wadah tadi. Mana nih yang paling reasonable, mana yang lebih mungkin gitu loh. Pertama, worldview itu dia mesti bisa menjelaskan fenomena kita. Yeah. Kedua, dia mesti fit, lebih cocok. Mana yang lebih cocok, mana yang lebih menjelaskan. Ketiga, dia tuh lebih simpel. Yeah. Dalam arti lebih simpel itu dia tuh mesti bisa lebih sedikit mempostulatkan entitas-entitas. Dalam ini entitas ilahiyah gitu ya. Yeah. Nah, buat aku naturalisme itu lebih simpel. Benar. Apakah theism bisa menjelaskan fenomena dunia kita? Bisa. Tapi postulatnya lebih kompleks. Konfesnya lebih kompleks, dia mesti mempostulatkan Tuhan gitu. Sedangkan naturalism ketika dia menjelaskan moralitas misalkan, dia tuh nggak perlu ngomongin moralitas itu dari Tuhan, enggak. Jadi tawaran aku adalah ya tadi argumen Papa Evil tadi, kejahatan dan penderitaan tadi. So gempa bumi, bencana itu disebabkan oleh dosa manusia. Untuk mengajak manusia. Karena sebenarnya mungkin kepercayaan ini juga dari ini ya, kisah nabi-nabi yang biasa kita dengar itu arc-nya lumayan konsisten gini. Nabi datang untuk berdakwah pada umat yang tersesat lah, atau umat yang bejat. Nah terus mayoritas umat ini, pokoknya nabinya itu dakwahnya nggak begitu oke. Yang mau ikut nabi cuma sedikit, sisanya umat ini tetap bermaksiat. Terus Nabi curhat sama Tuhan, nih susah dibilang nih orang sini. Ya udah tuh sama Tuhan kasih petir kayak, kasih banjir kayak, kasih apa gitu. Jadi mungkin template itu nih yang ada di otak kita. Aku akan bilang otakku sih ya, karena aku dibesarkan dengan nilai-nilai religius yang cukup kuat. Itu yang tertancap di aku ketika ada bencana alam yang sangat luar biasa yang membuat manusia itu benar-benar gak berdaya gitu.
wah ini campur tangan Tuhan, dan asosiasinya jadi bisa azab gitu. Boleh nggak aku simpulin dari cerita barusan, dari kisah-kisah Nabi, bahwa azab, bencana itu disebabkan oleh dosa manusia? Berdasarkan cerita-cerita tadi, iya, literally Quran itu di Quran literally bilangnya gitu, kayak azab itu ya bencana alam karena dosa manusia. Paling aku bakal bertanya, usia bumi itu kan 4,5 miliar tahun yang lalu ya. Betul. Dan manusia mungkin ada 300.000. Iya. 200.000 ya. Jadi, dan aku yakin banget sih kalau ada bencana alam, gempa kayak gitu sebelum kedatangan manusia. So my question is, gempa-gempa sebelum manusia ada, gempa-gempa sebelum Adam itu ada, itu untuk apa? Itu ditujukan oleh karena apa? Ya, dan pertanyaan-pertanyaan kamu akan lebih reasonable jika dijawab dengan pendekatan naturalis, of course. Yes, ini loh, aku suka ya dengan quote-nya ini. Kalau misalkan kita hidup di dunia natural, di mana naturalis itu benar. Kalau misalkan kita hidup, ya katakanlah, kalau misalkan kita hidup tanpa keberadaan Tuhan, dunia macam apa yang bakal kita lihat? Dunia macam apa yang akan kita observasi? Sama saja. Kayak gini kah? Atau dunia yang berbeda? Bandingin dengan kalau misalkan theism itu benar, kalau misalkan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu ada, dan dia menjanjikan bahwa kamu tuh gak bakal diuji melampaui batas kemampuan kamu, dunia seperti apa yang akan kita lihat? Dunia seperti apa yang akan kita observasi? Oke. Dan itu sama gak kalau misalnya aku membahasakannya begini, anggaplah seluruh dunia ini mau orang-orang seluruh bumi ini beriman, ataupun manusia seluruh bumi gak beriman, hukum alam akan berjalan sebagaimana adanya gitu. Bisa kayak gitu. Jadi ya paling akan sama-sama juga gitu. Bakal ada gempa, bakal ada petir juga, bakal ada air bah juga gitu misalnya. Yes. So ya, balik lagi sih, karena naturalisme itu benar, maka kita nggak bisa lari dari hukum alam. But poin aku adalah, coba deh kita bayangkan bahwa Tuhan tuh nggak ada. Kita hidup di dunia yang betul-betul kecelakaan tanpa ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dunia adalah sebagaimana adanya. Dunia lah kayak gini. Dunia seperti apa yang akan kita lihat? Dunia seperti apa yang akan kita observasi? Buat aku, itu adalah precisely dunia kita loh. Yeah. Buat aku saat ini ya. Yeah. Mungkin teman-teman nanti yang komen bisa boleh bantah. Koreksi aku, boleh bantah. Tapi dunia inilah yang akan kita lihat seandainya naturalisme itu benar. Ya akan sama aja gitu intinya. Dunia di mana penderitaan itu berlimpah, dunia di mana orang setiap wilayah itu bikin mengembangkan keyakinannya masing-masing. Yang mana keyakinannya itu diinfluence juga oleh budaya yang hidup pada saat itu. Benar. Kau bilang benar sih? Kau yakin? Iya, aku Muslim karena orang tuaku Muslim dan ya mungkin aku nggak tahu sampai sejauh mana, tapi ke atasnya tuh kayak kiai-kiai kampung pada masanya itu ya karena mereka ada di Indonesia gitu. Karena culture-nya mendukung untuk keluargaku dan sampai ke atas tuh ya Muslim gitu. Tapi kalau misalnya aku lahir di entahlah di pegunungan Himalaya gitu, ya mungkin aku udah jadi Sherpa gitu, udah gak ngurusin Islam. Itu salah satu argumen aku untuk naturalisme juga. Jadi salah satu argumen naturalisme dari aku adalah, ya kita bisa melihat bahwa agama itu beda-beda, dikembangkan oleh masyarakat yang beda-beda. Inilah yang akan kita lihat seandainya naturalisme itu benar. Tapi akan menjadi jelas bahwa agama adalah fenomena. Tapi coba bayangin kalau theism itu benar ya. Coba bayangin kalau Tuhan itu ada. Coba bayangin, aku akan bercontoh. Coba bayangin kalau Kristen itu benar, dan Islam, Hindu, Buddha itu salah semua. Nggak apa-apa kalau kalau Kristen kalau Kristen benar, kamu masuk neraka, saya masuk neraka. Betul. Nah, coba bayangin kalau Kristen itu benar,
maka tempat di mana kamu dilahirkan akan menjadi penentu entry surga dan neraka. itu akan menentukan berapa persen kamu diselamatkan. Benar. Karena aku nggak bisa ngomong kepastian ya kalau Iya. soalnya ada juga kok beberapa orang yang dari awal Buddha terus pindah ke Kristen. Benar. Atau ada juga, maksudnya ada juga teman-teman Kristen yang punya pendapat kalau non Kristen juga bisa aja diselamatkan gitu. Ya. Tapi pendapat itu kan Tidak minoritas. populer. Tidak populer. So ya itu, aku kan sering banget dialog sama orang Kristen ya. Dan mereka setuju lagi kalau memang kalau misalkan Kristen itu benar dan selain Kristen itu masuk neraka, maka tempat di mana kamu dilahirkan, yang mana itu bukan pilihan kita loh ya. Betul. Tempat di mana kita dilahirkan itu menentukan berapa persen kita diselamatkan. Dan aku malah pernah nanya sama salah satu teman aku yang Kristen. Bayangin kamu hidup di Palestina. Kamu adalah Muslim. Kamu usianya 15 tahun. Oke. Tiba-tiba ada seorang teman kamu yang datang membawa kabar bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kamu menolak itu karena nggak relate. Karena nggak relate dan upbringing kamu itu menyebutkan bahwa Yesus adalah nabi bukan Tuhan. Betul. Akan susah banget untuk menerima konsep itu ya. Yes. Kalau nggak relate. Dan setelah teman kamu mendiskusikan Yesus sama kamu menolak. Besoknya kamu dirudal sama Israel. Kamu mati. Setelah mati, kamu masuk neraka. Aku tanya sama dia, apakah itu adil? Dia jawab adil. Why so? Karena katanya Tuhan tuh ngasih kita kesempatan yang sama. Faktanya kan enggak. Well, aku bakal bilang mungkin Tuhan memang ngasih kesempatan yang sama. Kayak misalkan In what way? Well, coba lihat aja. Kesempatan yang sama. Kayak aku naturalis, aku bisa jadi Kristen. Kamu Muslim, kamu bisa jadi Kristen. Aku bakal bilang bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi Kristen. Tetapi yang menentukan kita cenderungnya apakah kita cenderung untuk masuk Kristen atau enggak, kemungkinan itu enggak dimiliki yang betul. Kemungkinannya beda. Karena kan ada tekanan kultural juga. Iya. Orang yang dilahirkan dari kecil udah Kristen, itu akan lebih mungkin dia menerima Yesus ketimbang Mela misalkan yang dari kecil udah Muslim. Iya. Ya akan susah buat aku menerima Yesus ya. Dan makanya dari ini aku nggak melihat bahwa ini tuh adil ya. Dari ketidakadilan ini aku memutuskan bahwa mungkin TSM itu salah gitu loh. Mungkin yang benar adalah naturalisme. Fenomena seperti ini, fenomena agama macam-macam itu adalah bola hitam tadi juga. Tapi nih masalah ketika kamu menilai keadilan Tuhan, itu akan kembali lagi ke argumen yang sebelumnya gitu. Kita nggak bisa menjudge keadilan Tuhan karena kita nggak tahu nih apakah keadilan versi kita bisa kita taruh di keadilan versi Tuhan gitu. Karena Tuhan ini kan ya divine ya. Tuhan ini yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha berkehendak, yang maha segalanya. Jadi maka dari itu apa yang dia tentukan, apa yang dia hukumkan itu sudah yang paling adil. Karena dan itu juga sifat maha adil itu sudah disematkan. Ya sayangnya itu bahwa katakanlah Tuhan itu maha adil dan kita sebagai manusia sama sekali nggak tahu, kita sama sekali buta gitu lah atas apa yang adil atau enggak itu. Ini masuk philosophically invalid jadinya. Masih masuk apa-apa. Okay. Tapi coba nilai gitu. Aku pengen nanya Mela ya. Kalau misalkan Adolf Hitler, dia kan udah membunuh 5-6 juta jiwa Yahudi ya, dan 5 juta lainnya. Total kalau nggak salah ada 11 juta Yahudi. Bayangin ada 11 juta orang Yahudi dan non-Yahudi yang dibunuh oleh Hitler. Bayangin kalau misalkan 1 minggu aja, 1 minggu sebelum Hitler itu bunuh diri. Bukan bunuh diri ya. Bayangin aja kalau dia tuh tobat 1 minggu. Setelah tobat, dia dibunuh. Husnul Khotimah dong. Husnul Khotimah kalau menurut standar Muslim ya. Apa yang akan terjadi sama Adolf Hitler? Masuk
surga. Apakah itu adil menurut Mela? Just imagine. Karena ini bentar ya, karena ini pakai hukum Tuhan, ya aku tidak bisa menjudge itu adil. Tapi kalau dari kacamata aku sebagai manusia, tentu itu peradilan yang sangat cacat. Yes, oke. Coba bayangin 11 juta orang yang dibunuh ini itu masuk neraka semua karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Oh, oke. Sedangkan Adolf Hitler yang membunuh itu tapi udah tobat. Karena udah tobat, masuk surga loh. Betul. Ini memang kalau lagi ngomongin spekulasi akhirat itu menarik ya, kayak apa ya? Kekanak-kanakan tapi seru. Maksudnya ini kan konsep, aku tuh suka ngerasa konsep tentang surga neraka itu adalah konsep yang kekanak-kanakan, karena kayak seolah kita harus berbuat baik nih, harus berkurban, harus naik haji supaya nanti di surga punya rumah, di surga punya banyak istri. Ya itu tuh kayak apa ya? Kayak hal yang entah aku mungkin agak kasar, tapi itu adalah moralitas tingkat terendah menurut aku. Karena kayak anak-anak aja gitu. Iya, tapi mungkin kalau misalkan aku jadi Tias ya, aku akan membela Tias. Aku bakal bilang bahwa ya karena kamu bilang itu moralitas kekanak-kanakan, tetapi tanpa Tuhan gak bakal ada moralitas sama sekali. Katanya kayak gitu. Tapi kayaknya yang lebih on point itu kalau tidak ada Tuhan, apa ya? Gimana? Tuhan itu menurut aku sangat efektif menjadi konsep yang dipakai untuk kontrol sosial secara masif. Menurut Mela, Tuhan juga menentukan moralitas nggak? Menentukan apa yang baik dan buruk? Faktanya banyak orang yang teis itu memang menarik batas-batas moralitas dari Tuhan. Faktanya begitu. Meskipun kalau kita mau ukur dengan lebih objektif, banyak batas-batas moralitas standar Tuhan ini yang sebenarnya questionable. Misalnya kayak tadi kamu spekulasi Adolf Hitler gitu kan. Maksudnya itu kan moralitas standar Tuhan. Aku bilang itu moralitas standar Tuhan Muslim lah gitu. Karena kan rulesnya begitu. Kayak enggak, dalam agama lain juga ada sih. Dalam agama lain juga. Jeffrey Dahmer, aku maaf sebutin ya. Yeah. Jeffrey Dahmer dia itu adalah pembunuh. Pembunuh serial. Dia membunuh kalau nggak salah belasan orang. Oke. Tetapi waktu di penjara, dia itu tobat. Dia menerima Yesus. Dan waktu di penjara dia tuh meninggal. Kalau nggak salah dibunuh atau aku nggak tahu. Terus ditanyakan sama ateis YouTuber si Alex sama pendeta, apakah Jeffrey Dahmer diampuni? Jawaban pendeta apa coba? Yes. Dan kamu nggak ada rasa takut tidak selamat di kehidupan setelah kematian? Aku takut. Aku takut, tapi aku lebih menakutkan kalau misalkan aku udah masuk ke suatu agama, aku melakukan ritual, aku melakukan kebaikan, setelah meninggal aku ternyata menyembah Tuhan yang salah dan masuk neraka. Itu lebih sia-sia buat aku. Oke, lebih takut ketemu Tuhan yang salah daripada takut masuk neraka kan gini. Lebih takut menyembah Tuhan yang salah daripada tidak menyembah Tuhan yang benar gitu. Kalau ada Tuhan yang benar. Makanya aku lebih suka pemikirannya kayak teman-teman aku atau beberapa orang yang terbuka ya liberal ya, bahwa orang yang non agama X pun itu bisa masuk surga. Non agama X? Ya apapun agamanya lah. Okay. Kayak non Islam atau non Kristen. Ada beberapa Muslim yang ngomong kalau ya non Islam juga bisa masuk surga. Ada beberapa Kristen kayak pendeta Brian itu. Iya, bilang keselamatan Yesus mencakup semuanya juga. Aku sangat berharap kalau itu yang benar. Oh, kalau gitu jadinya tetap bisa selamat. Iya, makanya. Atau kalau enggak dua itu, Buddha yang benar. Karena kalau Buddha yang benar, aku tetap bisa masuk, aku tetap bisa nirwana ya. Kalau kamu enggak, kalau kamu enggak reinkarnasi, males ya nggak sih kalau udah mati hidup lagi? Males, tapi kan itu bukan pilihan kita ya, maksudnya. Anggaplah itu kan the unknown.
di unknown, tapi Tapi nggak sepenuhnya unknownable kan? Maksudnya Enggak. bisa dideduksi. bisa, ya bisa. Kayak misalkan ada beberapa ilmuwan yang ngomong kalau apa yang terjadi setelah kita meninggal ya kamu bakal balik ke sebelum kamu hidup. Apa? Nggak ada. Nothing. Apa yang terjadi sebelum kita hidup? Sebelum kita hidup, bapak ibu kita pacaran. Tapi kan kitanya nggak ada ya. Benar. Jadinya kita kembali tidak ada gitu. Ya, karena oke, aku naturalis. Kalau misalkan kesadaran itu bisa dijangkau, maka itu akan dijangkau oleh proses-proses alamiah. Itu akan disebabkan oleh proses-proses alamiah. Mungkin aku akan ngomong kalau itu akan di-generate oleh tubuh kita, otak kita dan sebagainya. Ketika tubuh kita mati, itu kayak PC aja komputer. Ketika dimatiin, dia pergi kemana nih? Ya udah mati gitu. Ketika manusia mati, ya manusia membusuk. Kesadarannya hilang, otaknya mati, organ-organnya berhenti bekerja, terus sama-sama ya hilang gitu. Tapi coba bayangin, gimana kalau misalkan kita setelah mati, kan kita nggak ada. Setelah nggak ada, tanpa persetujuan kita, tanpa konsen kita, tanpa pengetahuan kita tiba-tiba ada lagi. Oke, coba itu gimana? Tanpa persetujuan kita tiba-tiba ada lagi. Terus teman-teman ini gak sih? Dari skala 1 sampai 10, seberapa takut tidak selamat setelah mati atau itu gak relevan? Terus kalau Ya puji nama Tuhan, demikianlah video yang dapat kita saksikan bersama. Kiranya video ini jangan berlalu sia-sia, melainkan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saudara-saudara kita dari agama seberang yang tidak tahu banyak hal tentang keagamaan mereka. Nah sahabatku, kita membutuhkan banyak wanita seperti Kumaila ini. Ia adalah wanita yang cerdas, wanita yang pintar, yang mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang perlu diimani dan mana yang tidak perlu untuk diimani. Sobatku, terima kasih juga buat semuanya yang selalu setia dukung support channel kami. Tuhan Yesus memberkati kalian semua dan shalom, sampai jumpa.